Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Bayu Seto, NIM 2019-53071. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang SMDD atau yang disebut Sistem Manajemen Basis Data. Ya, di sini adalah Sistem Manajemen Basis Data pertemuan 1. Materi yang kita bahas dalam SMBD adalah pengantar dari RDBMS dan konsep database atau basis data. 2. Konsep dasar SQL atau Structure Query Language. Nah, di dalam konsep dasar SQL itu terdapat Data Definition Language atau DDL dan Interactive Data Manipulation Language dan Embedded Data Manipulation Language, View Definition, Authorization, Integrity, dan Transaction Control. Lalu yang ketiga adalah Case Study RDBMS dan yang keempat adalah Application RDBMS. Nah, ada beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan dalam aplikasi program antara lain DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, Teradata, Hybrid, MySQL, dan yang terakhir adalah PostgreSQL. Fakta tentang data di sini adalah skema data yang tercatat. YouTube mempunyai video total durasi 104 jam. Email mempunyai 4 miliar, SMS mempunyai 540 juta, Twitter mempunyai 400 juta, Facebook mempunyai 360 juta foto yang diunggah, Wikipedia juga mempunyai 9.000 artikel yang diunggah. Nah, dari sini situs-situs baru itu baru mempunyai 14.000 website atau lama baru per hari dan seterusnya. Fakta tentang data. Jadi di Amerika sendiri itu terdapat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server. Diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. 2. Penelusuran data centric knowledge. Terdapat perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Jadi di sini digambarkan, ini kan ada dua gambar, itu adalah gambar server dan perusahaan Intel itu merupakan pengguna server terbesar saat ini. Fakta tentang big data yang nomor 3 adalah berdasarkan data perusahaan bulan Februari tahun 2010, jadi 11 tahun yang lalu, Intel itu memiliki 1000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara dunia. Jangan lupa perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. 4. Jejaring sosial terbesar dunia, Facebook juga termasuk di dalam jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Selain Intel, kebanyakan server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting internet. Antara lain adalah One Internet 70.000 server, OVH 65.000 server, dan Rackspace 56.671 server. Fakta big data yang nomor 6 adalah dengan berbagai layanan yang disediakan Google, diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. 7. Berikut raksasa software berasal dari Redmond, Washington, Amerika Serikat. Microsoft disebut-sebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Perusahaan internet lainnya seperti Yahoo, eBay, masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server.
Nah, di sini adalah pertumbuhan dari tahun 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 hingga akhir 2020. Nah, di sini adalah pertumbuhan. Yang pertama adalah personal komputer hingga network silent server, on-premise web, on-demand web, dan yang terakhir adalah community web. Manakah yang lebih cepat perkembangannya? Komputerkah, alat komunikasikah, perangkat multimediakah? Nah, di sini terdapat produk dari RDBMS melawan vendor. Jenis produknya di sini ada Oracle dengan vendornya Oracle, kapasitasnya 8. DB2 dengan vendornya IBM mempunyai 4. Sybase dengan vendornya PowerSoft mempunyai 2. Informix mempunyai vendor Informix juga, database 2. 2. MySQL dan SQL Maestro Group mempunyai 1. MS Access Microsoft mempunyai 650 TB. MS SQL Server dengan vendornya juga Microsoft mempunyai 4. Fabric mempunyai Fabric SQL Crop. PostgreSQL mempunyai PostgreSQL Crop. Interbase mempunyai Interbase Crop. Dan yang terakhir MongoDB dengan MongoDB INC 2015. Nah, ini adalah penyedia penyimpanan dari tahun ke tahun ya. Dulu adalah kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, dan yang terakhir ini adalah IATA. Nah, di sini adalah perkembangan DRAM atau RAM atau prosesor dari tahun ke tahun. Ini meningkatnya sangat cepat hingga 4 GB pada tahun 2005 yang asalnya hanya 1K. Konsep basis data atau database dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip berwenang atau bertugas untuk mengelola, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundle arsip yang disimpan, menentukan kelompok atau jenis arsip, memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Lalu himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Nah, di sini ada ya perbandingan jika kita katakanlah di kantor ya, kita tidak menggunakan database. Itu di sini ada lemari arsip sebuah ruangan, ada buku tentang mahasiswa, buku absen, mata kuliah dan nilai. Bayangkan jika katakanlah seperti UMK ya yang mahasiswanya ribuan. Jika itu masih dalam bentuk buku disimpan di dalam lemari, itu akan menghabiskan ruangan. Tapi beda lagi kalau kita sudah memakai basis data di sebuah hard disk. Mau berapapun ukurannya, itu tidak akan menghabiskan tempat gitu. Nah, lalu kita kembali ke contoh database. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas dengan kode F. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NOP dan tabel mata kuliah dengan nilai melalui kode MK. Jadi begini, kalau kita lihat ada tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai dan tabel mata kuliah. Jika kita ingin mencari data soal mahasiswa, itu kita biasanya kalau misalkan di UMK itu tinggal mencari NIM-nya saja.
Jika NIM-nya katakanlah seperti saya 2019-53071. Oh, itu namanya Bagas. Dia mengambil pelajaran ini. Oh, di dalam pelajaran ini nilainya sekian sekian sekian. Nah, jika kita masih menggunakan manual, tidak menggunakan database, itu mencarinya itu sangat susah sekali. Langsung lanjut. Contoh database penjualan. Tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok. Tabel barang dengan tabel transaksi, menjual melalui KD barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui kode pelanggan. Oh, jadi gini, kalau misalkan dalam Indomaret, sebenarnya yang dicatat itu kan bukan nama orangnya, tidak seperti namanya siapa mas, kan tidak. Jadi kalau saat ini di Indomaret itu namanya itu tidak penting, yang penting adalah barangnya berapa, harganya berapa, kode pemasoknya itu berapa. Nah, nanti itu akan di-scan, lalu datanya akan masuk. Karena yang dibutuhkan itu adalah kode barang, bukan nama pelanggannya. Ayo kita selanjutnya SQL dan NoSQL. Sini dapat dilihat, yaitu adalah RD, BMS, dan Mongo. Tabel, collection, row, dokumen, column, violet, relationship, link and embedding dokumen. Halo sistem basis konvensional. Di sini ada gedung rektorat, sekretariat, bank bukopin, dan biro. Nah, di sini adalah orang menggotong banyak buku. Nah, jika kita bayangkan apabila dari rektorat kembali ke sekretariat, bank bukopin, biro-biro menuju PDE dengan bisnis standar alon, itu sangat memerlukan waktu yang lama, tidak efisien, dan ya sangat susah mencari data. Ini beda lagi kalau misalkan kita seperti tadi ya, yang misalkan sudah memakai database, itu sangat enak sekali, nggak usah mondar-mandir. Kalau kita seperti mahasiswa misalkan nggak usah nyetak buku, arsipnya banyak, cukup dengan ya minimal kirim WA lah, itu sudah aman sekali tanpa berpergian kemana-mana. Sistem basis data online berbasis server. Nah, ini ada bahwasanya back office, processing, front office itu menuju SIM server, dan SIM server sendiri digunakan oleh top manager. Langsung selanjutnya, nah di sini ada komputer pegawaian, bahan mentah, produksi, logistik atau gudang, penjualan, dan koperasi. Nah, di sini dihubungkan langsung menjadi pimpinan terpusat, menjadi satu server terpusat yang dikelola oleh top manager. Jadi misalkan top manager ingin melihat siapa pegawainya, dia tinggal masuk ke server pusat. Ingin mengetahui bahan mentahnya apa saja, itu juga pergi ke server pusat. Jadi tidak usah turun ke bawah menanyai satu-satu, tidak usah, karena top manager nanti tinggal melihat data-datanya saja. Lalu sudah terakhir dalam penyampaian materi ini, bila ada salah kata dalam pengucapan atau terlalu buru-buru ya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.